teman-teman, kita berada di video kedua. Bagaimana caranya membuat Google Form dari dari variabel-variabel yang telah kita sepakati. Nah, caranya teman-teman bisa tambahkan di sini form new form kayak bisa ya. Form dot new. Semoga bisa. Kalau tidak kita masuk lewat jalur lain. Oh, bisa. Oke, form ini. Itu salah satu tips ya, teman-teman, caranya untuk lebih mudah buat. Nah, kita masukkan di sini misalnya data penjualan toko Hikmah. Toko Hikmah, jadi ceritanya kita akan membuat pendataan untuk penjualan di toko Hikmah ini toko muslimah ya. Toko muslimah seperti itu, data penjualan toko Hikmah. Nah, yang di pertama kita masukkan tanggalnya dulu ya. Tanggal penjualan. Di sini kita masukkan tanggal, dia otomatis ya. Kemudian diisi wajib. Kemudian selanjutnya admin yang melayani. Misalnya kita punya choice-nya. Misalnya kita punya 3 admin. Namanya Vivi, kemudian Vian, kemudian Antik. Oke, ada 3 admin dan ini wajib juga diisi. Setelah itu kita tambah lagi nama customer ya, nama customer. Nah, ini nama customer kan bisa sama, sehingga pada saat kita nanti mau menghitung berapa transaksi yang dilakukan, itu bisa saja nama customernya itu terhitung satu Pak, karena dia sama. Jadi bisa nama customer 1 di sini wajib, kemudian ditambahkan ID transaksi, identitas cocok ya, ID transaksi. Nah, tapi teman-teman tidak harus mengisinya ini. Ini bisa nanti dibuat di Google Sheet-nya, di proses penyesuaian datanya nantinya, karena tidak semua harus diisi di sini. Untuk mempermudah admin, kita ID transaksinya nanti itu dibuat di Google Spreadsheet-nya. Nah, setelah nama customer, dia akan dimasukkan kategori customer. Nah, ini kita pilihan ganda juga, misalnya pengguna pribadi, kemudian kebutuhan kantor, atau misalnya kebutuhan komunitas. Misalnya ya, ini misalnya saja kebutuhan komunitas. Ini diisi wajib juga. Kemudian apalagi tanggal, nama, admin melayani, asal customer. Asal customer kita masukkan asal customer. Misalnya di sini teman-teman tidak perlu mengisi jadi jawaban singkat saja, tapi lebih bagusnya teman-teman punya isian, misalnya pilihan ganda ya. Contohnya misalnya saya di sini Makassar, Palu misalnya ya. Palu, kenapa saya tipu terus? Palu, kemudian Manado, kemudian Gorontalo, kemudian Kendari, kemudian Mamuju. Mamuju Majene ya, cocok ya. Mamuju aja seperti itu ya. Makassar, Palu, Manado, apalagi Tengah, Gorontalo saja, misalnya di bagian Sulawesi tadi ya contohnya. Nah, teman-teman bisa menambahkan lebih sesuai kebutuhannya teman-teman, bisa juga tanpa ada pilihan ganda. Ini juga kita pilih wajib. Setelah asal customer, bisa teman-teman tambahkan pekerjaan customer. Di sini bisa teman-teman isian saja. Bisa juga teman-teman bisa buat pilihan gandanya, misalnya ASN, karyawan BUMN, ibu rumah tangga, mahasiswa, siswa misalnya, mahasiswa, karyawan BUMN, karyawan swasta. Oke,
Seperti itu saja. Ini diwajibkan lagi. Kita tambah lagi setelah pekerjaan, ini bisa masuk usia. Jadi di sini usia dia pilihan singkat, tapi teman-teman bisa validasi jawaban angka lebih dari 0. Karena tidak mungkin ada 0 tahun ya. Usia dalam dalam tahun. Seperti itu, lebih dari 0, kemudian diwajibkan. Setelah itu, setelah tambah tahun, kategori barang yang dibeli. Berarti kita masukkan dulu barang yang dibeli ya. Barang yang dibeli. Misalnya kita punya beberapa produk, mulai dari jilbab, baju koko, kopiah, apa namanya itu? Iya, kopiah saja ya. Kopiah ya, yang namanya itu yang penutup kepalanya laki-laki. Kemudian mukena, sejadah, apalagi misalnya kaos kaki. Kalau kaos kaki kita handshock misalnya, handshock dalaman jilbab, kemudian baju koko sudah ya tadi, baju koko, jilbab, gamis, kemudian apa lagi namanya, tasbih misalnya, tasbih. Oke, itu saja ya, itu saja untuk barang yang dibeli. Selanjutnya ini diwajibkan barang yang dibeli itu dia masuk kategori apa? Misalnya kita ada 3, produk wanita, produk perempuan ya, produk laki-laki, produk umum. Maksudnya bisa dibeli laki-laki atau digunakan laki-laki atau perempuan, produk umum seperti itu. Jadi ada 3 juga seperti itu. Setelah kategori apalagi ya tadi? Kategori informasi customer. Informasi customer bisa di sini ya, di setelahnya pekerjaan. Informasi customer, misalnya pilihan ganda lagi dari Instagram, Facebook, kalau ada Facebooknya, dari teman. Jadi ini mode-nya, jadi teman yang sampaikan rekomendasi temannya. YouTube misalnya, dari YouTube atau dari TikTok, atau customer lama ya. Customer lama ini berarti dia sudah belanja sebelumnya, jadi tidak perlu lagi informasi. Jadi customer lama ya, seperti itu. Ini diwajibkan juga. Setelah itu kan ini kategorinya sudah, kemudian jumlah barang yang dibeli ya. Jumlah barang saja ya. Di sini pilihannya validasi angka lebih dari 0. Harus lebih dari 0, kemudian wajib jumlah barang ya. Kemudian total bayaran, jumlah barang. Nanti kita bisa dirumuskan ya di sana untuk harga satuan. Masukkan harga satuan ya. Harga satuan. Jadi nanti totalnya jumlah barangnya itu, jumlah barang dikali harga satuan, maka total bayarannya nanti akan dirumuskan di spreadsheet atau di Google Sheet ya. Ini harga satuan, ini divalidasi angka di sini lebih dari 0. Oke, lebih dari 0. Harga satuan. Setelah itu apa ya yang belum? Coba kita lihat apa yang belum. Admin melayani, asal customer, usia, pekerjaan, barang yang dibeli, jumlah barang, kategori barang yang dibeli, kategori customer, informasi customer. Kayaknya sudah semua ya. Mulai dari tanggal penjualan, admin yang dilayani, nama customer, kategori customer, asal customer, pekerjaan, usia, informasi customer,
barang yang dibeli, kategori produk yang dibeli, jumlah barang, harga satuan. Kemudian di sini pekerjaan customer, asal ini sudah ada ya. Nah, kita bisa masukkan di sini tambahannya pembayaran via apa? Metode pembayaran, misalnya cash atau transfer bank, transfer aja ya, transfer. Oke, seperti itu. Atau salah transfer, bisa juga debit ya, debit itu kan yang digesek-gesek. Oke, seperti itu kita wajibkan seperti itu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman, seperti ini data penjualan. Bisa teman-teman modifikasi warnanya, misalnya teman-teman mau pilih gambar header, kayaknya saya tidak punya header yang saya siapkan, misalnya mau warna orange, teman-teman bisa tulisannya juga bisa diubah temanya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan ciri khasnya perusahaannya teman-teman. Headernya bisa pilihan ya. Di sini saya tidak masukkan header karena saya tidak siapkan header. Seperti itu. Nah, setelah ini data penjualan toko Hikmah. Setelah itu, dan ini diisi oleh admin nantinya ya, seperti itu. Kemudian di jawaban ini belum ada. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana nanti pada saat datanya sudah diisi. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan mengisi Google Form di video selanjutnya. Selanjutnya mengedit di bagian Google Sheet. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.